Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Dewi Widiasi, NIM 19023612010076 dari kelas B Manajemen. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik merupakan pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya, yang dibebani dengan biaya overhead pabrik, yang bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Selanjutnya, langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Yang kedua, alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi yang terbagi menjadi dua macam, yaitu metode alokasi langsung dan metode alokasi bertahap. Yang ketiga, perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Selanjutnya, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Yang pertama, penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Yang kedua, penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen. Yang ketiga, distribusi biaya overhead tidak langsung departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Yang keempat, menjumlah biaya overhead pabrik per departemen, baik biaya overhead langsung maupun tidak langsung departemen untuk mendapat anggaran BOP per departemen, baik departemen produksi maupun departemen pembantu. Selanjutnya, alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi. Yang pertama, metode alokasi langsung, yang merupakan biaya overhead departemen pembantu dialokasikan tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Yang kedua, metode alokasi bertahap, yang merupakan metode yang digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lain. Metode alokasi bertahap ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Yang kedua, metode urutan alokasi yang diatur, yang merupakan metode alokasi bertahap yang tidak menghitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Selanjutnya, metode alokasi bertahap yang memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu. Yang pertama, metode alokasi kontinu. Dalam metode ini, saling memberikan jasa dialokasikan secara terus-menerus sehingga jumlah biaya overhead yang belum dialokasikan menjadi tidak berarti. Yang kedua, metode alokasi aljabar merupakan metode yang mengalokasikan biaya ke departemen produksi dan antar departemen jasa. Dalam metode ini, jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar. Selanjutnya, metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Adapun karakteristik metode urutannya, yang pertama, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan secara bertahap. Yang kedua, alokasi biaya overhead departemen pembantu diatur urutannya sedemikian rupa sehingga arus alokasi biaya menuju ke satu arah. Yang ketiga, pedoman umum di dalam mengatur urutan alokasi biaya overhead departemen pembantu. Yang keempat, selama melakukan alokasi biaya overhead harus diperhatikan pedomannya. Selanjutnya, adapun perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik atau BOP. Tarif pembebanan biaya overhead pabrik dihitung dengan cara pembagian total BOP departemen produksi setelah menerima alokasi BOP dari departemen pembantu dengan dasar pembebanan yang digunakan. Selanjutnya, analisis selisih biaya overhead pabrik per departemen.
langkah-langkah yang harus ditempuh selama setahun anggaran yaitu: 1. Mengumpulkan jumlah tiap-tiap jenis biaya overhead yang terjadi sesungguhnya dalam masing-masing departemen selama tahun anggaran. Yang kedua, mengumpulkan data sesungguhnya yang berhubungan dengan dasar, distribusi, dan alokasi biaya overhead pabrik. Yang ketiga, mengalokasikan biaya overhead sesungguhnya departemen pembantu dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada waktu penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang keempat, membandingkan biaya overhead sesungguhnya tiap-tiap departemen produksi dengan yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif untuk memperhitungkan biaya overhead yang lebih atau kurang dibebankan. Yang kelima, menganalisis selisih biaya overhead per departemen. Selanjutnya, akuntansi biaya overhead pabrik. Yang pertama, pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Berikut jurnalnya. Yang kedua, pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Berikut jurnalnya. Yang ketiga, penutupan rekening BOP atau biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening BOP yang sesungguhnya. Berikut jurnalnya. Yang keempat, perhitungan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik atau BOP. Berikut jurnalnya. Selanjutnya, adapun penentuan tarif biaya overhead pabrik dalam metode variabel costing. Yang pertama, BOP langsung departemen dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, biaya overhead pabrik variabel pembantu dialokasikan ke departemen produksi berdasarkan kuantitas jasa yang dikonsumsi oleh departemen pembantu lain dan departemen produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik variabel departemen produksi setelah ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel yang dibagi dengan dasar pembebanan untuk mendapatkan tarif BOP variabel. Selanjutnya, akuntansi biaya overhead pabrik dalam metode variabel costing. Akuntansi BOP metode variabel costing berbeda dengan akuntansi BOP full costing. Yang pertama, BOP perlu dipisahkan menurut perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Yang kedua, pemisahan biaya variabel dan biaya tetap. Yang ketiga, BOP yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Selanjutnya, adapun pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik variabel kepada produk. Berikut jurnalnya. Yang kedua, pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi di departemen pembantu dan departemen produksi. Berikut jurnalnya. Yang ketiga, pencatatan pemisahan biaya overhead pabrik atau BOP ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Berikut jurnalnya. Yang keempat, alokasi biaya overhead pabrik atau BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Berikut jurnalnya. Yang kelima, penutupan rekening BOP atau biaya overhead pabrik variabel yang dibebankan ke rekening BOP variabel sesungguhnya. Berikut jurnalnya. Yang keenam, penutupan rekening BOP variabel sesungguhnya ke rekening laba rugi. Berikut jurnalnya. Yang ketujuh, penutupan rekening BOP tetap sesungguhnya ke rekening laba rugi. Berikut jurnalnya.
Demikian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.